Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi. Kali ini gua ingin ngobrol ringan. Jadi di websitenya Manchester United itu ada voting. Ada pemilihan ya, pemain terbaik musim ini, Player of the Year, atau gelarnya itu dapatnya Sir Matt Busby Player of the Year. Gelar ini sendiri untuk pemain Manchester United dipilih ya oleh fans ya kan. Bagi sobat Football United yang ingin ngevote bisa langsung ke websitenya Manchester United juga, ke manunited.com. Pemain yang setelah eranya Sir Alex Ferguson yang paling banyak mendapatkan gelar Player of the Year ini adalah David De Gea. Karena menurut gue setelah tidak lagi dengan Sir Alex Ferguson, David De Gea ini sering sekali menjadi menjadi penentu poin-poin yang didapatkan oleh Manchester United, menghindarkan dari kekalahan, mengamankan kemenangan. Walaupun musim ini penampilannya tidak sebaik musim-musim sebelumnya menurut gue, karena ada beberapa kesalahan, ada beberapa error itu musim ini ya. Nah, balik lagi ke pemain terbaik menurut gue nih, karena votingnya sudah dibuka. Walaupun Manchester United sampai dengan video ini gue buat masih menyisakan beberapa pertandingan yang ada menghadapi Bournemouth, Chelsea, dan Fulham. Lalu juga ada final Piala FA menghadapi Manchester City. Tapi karena votingnya sudah dibuat, dan menurut gue sudah bisa sih ya, kalau gue secara pribadi untuk menilai secara subjektif ringan amatiran ala gue musim ini siapa pemain terbaik di Manchester United. Nah, sebelum gue perlihatkan ya pilihan gue yang sudah gue vote juga, gue ingin mulai dari 3 besar nih. Di posisi ketiga dulu langsung aja ya. Nah, ini pemain lini belakang. Gua berpikir antara satu pemain ini nih. Satu dari dua, agak beribet, yang menduduki peringkat ketiga. Ada Lisandro Martinez atau Luke Shaw. Kenapa? Karena gua menilai lini belakang Manchester United musim ini mengalami peningkatan kualitas. Salah satu faktor terbesar tentu saja back tengah yang baru ya, Lisandro Martinez, lalu Rafael Varane yang juga mulai perform ya kan, bahkan lebih berperform lebih baik daripada musim lalu. Dan salah satu faktor terbesarnya adalah tidak lagi mengandalkan Harry Maguire, di mana penampilannya bersama dengan Manchester United ini belum bisa kembali ke level terbaiknya. Nah, antara Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw, gue juga melihat bagaimana hadirnya Lisandro Martinez ini memberikan kepercayaan diri yang besar di lini belakang Manchester United, sehingga kualitas dari lini belakang ya, departemen pertahanan ini juga lebih bagus. Manchester United musim ini sangat sering mendapatkan clean sheet, dan menurut gue ini membuktikan bahwasannya memang secara kualitas ya lini belakang lebih baik, walaupun belum konsisten. Kenapa gue bilang belum konsisten? Karena ya ada beberapa pertandingan Manchester United kebobolan gol yang gak penting ya kan, ataupun juga ketika menghadapi tim-tim yang lebih mapan di papan atas, Manchester United kebobolannya besar ya. Dan menurut gue ini merupakan concern yang harus diperbaiki untuk musim depan. Nah, balik lagi antara Luke Shaw dan juga Lisandro Martinez, untuk posisi 3 gue sih lebih memilih Luke Shaw. Kenapa? Lisandro Martinez pemain bagus ya, meningkatkan kualitas di lini belakang, yes. Tapi bagaimana gue melihat peran dari Luke Shaw musim ini luar biasa bagi Manchester United. Dia tampil di 2 posisi yang berbeda dengan kualitas yang juga sama menurut gue, di back kiri dan juga back tengah sebelah kiri, terutama ketika Lisandro Martinez ini absen. Luke Shaw bisa memberikan ketenangan menurut gue ya, solid juga di lini belakang. Sekaligus juga bagaimana ketika transisi dari bertahan ke menyerang, perannya nih ikut naik ya kan, dan juga memberikan momentum-momentum berbahaya, build up serangan juga bagi Manchester United. Ini menurut gue luar biasa musim ini, sehingga untuk posisi nomor 3 gue tempatkan Luke Shaw. Langsung aja ke posisi nomor 2 siapa? Top skor Manchester United musim ini.
Marcus Rashford. Itu gue tempatkan di posisi nomor 2. Marcus Rashford mesin gol Manchester United musim ini ya, sangat menonjol, 16 gol di liga. Dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain, bagi Manchester United ini sangat-sangat besar sekali gapnya. Walaupun kalau di Premier League, Marcus Rashford ini sampai dengan sejauh ini berada di peringkat ke-6 ya, jika dibandingkan dengan penyerang-penyerang lain di Premier League. Tapi gue melihat bagaimana peran kebangkitan Marcus Rashford dibandingkan dengan musim yang lalu ini sangat pesat dan sangat luar biasa. Musim lalu tentu saja Marcus Rashford tidak bisa ikut preseason, ada cedera di awal ya kan, tidak bisa utuh mengikuti masa persiapan tim. Lalu juga bagaimana situasi tim yang sangat kacau, dan menurut gue ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Marcus Rashford. Sementara musim ini dia bisa ikut preseason dengan utuh, lalu juga lebih jelas cara bermain ya kan, sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag, kejelasan juga di mana Marcus Rashford harus berperan, harus bermain, harus berposisi, sehingga ada kepercayaan diri dan juga visi bermain yang lebih jernih. Akhirnya Marcus Rashford menjadi mesin gol dari Manchester United ini sangat luar biasa. Bahkan Manchester United di beberapa pertandingan ketika Marcus Rashford bermain tidak bagus, ataupun juga Marcus Rashford bahkan tidak bermain ya, raihan golnya agak sedikit seret. Dan ini juga menurut gue di sisi lain, dari sisi individu Marcus Rashford luar biasa, tapi dari sisi tim ya harusnya ini menjadi catatan ya bagi Manchester United, utamanya musim depan, bagaimana harus mencari juga striker ataupun penyerang yang bisa memberikan perimbangan bagi lini depan Manchester United, terutama untuk mencetak gol. Ini penting, dan seperti sering dikabarkan memang Manchester United mengincar atau memprioritaskan banget ya untuk posisi lini depan untuk musim depan. Tapi menurut gua posisi nomor 2 ada Marcus Rashford. Nah, sekarang siapa ini yang pertama? Langsung aja, kapten Bruno Fernandes. Di SofaScore, rata-rata average ratingnya sampai dengan saat ini dia berada di nomor 3, di bawah Kevin De Bruyne, Kieran Trippier, lalu ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes menurut gua musim ini sangat vital penampilannya di Manchester United. Bagaimana Erik ten Hag memberikan kepercayaan yang sangat besar bagi sang pemain, dan dia juga bisa mengimplementasikannya dengan sangat baik di lapangan. Bermain di banyak posisi yang berbeda. Menurut gua ada 4 paling tidak ya, atau bahkan bisa jadi 5. Di awal musim dia sempat bermain sebagai false 9 di awal-awal pertandingan ya kan. Lalu dia bermain di posisinya nomor 10 di belakang striker, lalu juga di kanan. Pernah bermain juga di kiri, pernah bermain juga di pivot. Ini luar biasa bagaimana ketersediaan dari Bruno Fernandes musim ini di tim Manchester United. Sangat-sangat luar biasa, dan perannya juga sangat vital sekali. Bagaimana ya dia sebagai kapten juga mampu menjembatani antara manajer ya dan juga pemain di atas lapangan, di dressing room, komunikasinya dengan wasit, dengan pihak lawan, dengan rekan setimnya. Ini juga sangat luar biasa, sehingga sangat komplit ya. Lalu juga menit bermain yang sangat tinggi sekali musim ini. Ini juga luar biasa bagi Manchester United. Sangat-sangat bisa diandalkan Bruno Fernandes. Sudah sangat bisa diandalkan, kemampuan kualitas teknis dan non-teknisnya juga sangat-sangat luar biasa musim ini. Sehingga menurut gua inilah pilihan gue ya menjadi pemain terbaik tahun ini bagi Manchester United, dan sudah gue pilih di websitenya Bruno Fernandes. Itu dia pilihan gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pilihan lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.